Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulurku Aquarius? Oke, sorry ya, ini baru nongol readingannya lur. Karena beberapa minggu ini saya sibuk banget. Kangen sih rasanya karo Aquarius ini. Alhamdulillah saya dikasih kesehatan bisa ngereading lagi untuk Aquarius. Oke, ini jadi energinya masih untuk di Januari 2025. Kita lanjutin untuk readingan sebelumnya ya lur ya. Untuk teman-teman mungkin ada yang belum nonton bisa cek di Beranda channel ini. Gimana lur kabarmu hari ini? Komen ya. Aquarius, oh Aquarius. Oke, seperti biasa ini adalah general reading atau pembacaan secara umum, energi banyak orang yang dibacakan ya lur ya. Dan energi ini bisa berbolak-balik atau vice versa. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Ya semoga aja ada petunjuk untukmu dan bagaimana nih energimu ke depannya ya. Kayak biasa juga kita modenya belak-belakan juga ya. Apa adanya. Baik dan tidak baiknya itu apapun itu akan disampaikan di sini loh. Aquarius, aduh nggak tahu ya, aku kayak kangen banget sama Aquarius. Saya juga penasaran nih energimu bagaimana ya ke depannya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu seperti biasa. Kita akan bahas untuk masalah keuanganmu, kerezekianmu dalam waktu dekat di Januari 2025. Oke. Lagi banyak pengeluaran kah Aquarius di bulan-bulan ini? Gimana ya? Saya ngerasain di sini sepertinya beberapa di antara Aquariusnya pengeluarannya lumayan apalagi di November Desember tahun kemarin ya. Wow. Ya sabar dulu ya lur ya. Ya sebenarnya energimu di Januari 2025 ini enak sih, jujur ya masih readingan sebelumnya juga banyak energi baik juga ya yang saya sampaikan. Di readingan lanjutannya ini pun ini masih sama gitu. Oh ya, sorry ya nanti kalau audionya agak berisik. Soalnya ini lagi turun hujan di sini. Ya semoga aja nggak kedengeran di mic ya. Oke Aquarius, jadi di sini, bentar ya. Saya bisa mendoakan semoga kamu ngelewatin di Januari ini, menyelesaikan Januari ini dalam kondisi baik-baik saja, bisa lancar terus. Amin ya robbal alamin ya lur ya. Untuk Aquarius di sini ya tidak semuanya. Ini saya ngerasain ada beberapa di antara Aquarius ini lagi dapat rezeki. Saya nggak tahu dari arah mana rezekinya. Seperti rezeki yang tak terduga gitu loh ya. Ya semoga rezeki yang kamu dapetin dalam minggu-minggu ini bisa bermanfaat untuk kamu. Ya saranku sih utamakan yang penting-penting aja sih ya. Utamakan yang penting. Kalau misalkan punya utang ya diprioritaskan lah hutang itu kan. Harapannya, keinginannya hutangnya selesai, ya kan? Ya kalau nggak diprioritaskan ya susah, ya. Jadi di sini pun kedepannya lebih kepada mengoptimalkan pengeluaran kamu ke kemana dulu nih gitu. Misalkan nih si Aquarius mau selesaikan hutang piutang ya, ya walaupun kebutuhan hidup bla 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 itu kan ya banyak lah, tapi setidaknya kalau kita punya komitmen, kita punya konsisten dan kita rajin di sini dan disiplin, ya insya Allah apa yang kamu upayakan itu bisa kedepannya itu bisa berjalan lebih baik. Yang sulit ini kan disiplinnya ya. Ini saya menegur aja sih. Kadang gini loh lur ya. Ketika seseorang mendapatkan rezeki, ya dapatkan uang itu kan dibagi-bagi ya, apalagi habis gajian kan dibagi-bagi yang untuk ini itu gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu sudah menyisihkan nih ini untuk hutang, untuk membayar hutang nih dana ini gitu. Ya kalau bisa sih jangan dikotak-atik ya. Karena di luar sana ya banyak sekali orang-orang yang terkadang tergoda gitu.
dia sudah berkomitmen nyisihin duit, tapi nggak, entah kenapa uang itu terkadang dicomot gitu untuk hal lain dengan alasan bla 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 bla. Nah, giliran ditagih marah gitu ya. Ini orang di luar sana loh ya yang saya bahas ya, gitu, yang ya, ya jangan tersinggung aja sih ya. Kalau tersinggung ya bagus gitu, artinya ya kalau ditagih jangan marah gitu ya. Ini bukan Aquarius ya, siapa aja yang ngerasain lah gitu, karena saya ngerasakan seperti itu, ada yang menagih hutang tapi yang ditagih ini malah marah dan omongnya nggak jelas gitu ya, padahal kita hanya menanyakan uang kita sendiri nih, hak kita, tapi dia sendiri ya, ya itulah gitu ya. Oke, jadi di sini untuk masalah keuangan ya, saranku sih untuk Aquarius, hmm, apa ya, di sini energinya tuh agak berbolak-balik. Dimulai tanggal hari ini sampai ke akhir bulan ini itu masih ada satu momen di mana energimu akan lumayan menurun di situ. Saya nggak tahu ya, menurunnya ini bisa karena pengeluaran yang tak terduga, bisa juga karena tekanan ya, tekanan dari orang sekitar kamu, atau mungkin ya itu tadi bahasanya ada yang mau nagih hutang kamu nih di sini gitu ya. Jadi untuk teman-teman Aquarius ya, ya gimana ya, saranku sih ya dioptimalkan aja sih ya, karena ya ini keadaan yang sebenarnya enak dan gak enak sih ya gitu. Yang gak enaknya ya, namanya kita berhutang itu kalau ditagih ya udah pasti ditagih gitu ya. Dan di sini juga ada di antara Aquarius ini yang sebenarnya ada yang sedang kayak apa ya, bingung atau gelabakan, mungkin ada kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan tertentu di bulan ini. Sedangkan uang-uang kamu ini masih di tangan orang gitu loh ya. Ini entah kenapa di Januari ini pun saya ngerasain, saya ngereading 12 zodiak itu kebanyakan faktor ekonomi nih di Januari gitu. Kalau November, Desember itu cobaan dan ujiannya lebih kepada hawa nafsu. Ya, godaan hawa nafsu. Makanya di November, Desember saya banyak banget terima klien yang masalahnya itu ya percintaan tok. Kebanyakan masalah cinta-cinta, selingkuh-selingkuhan gitulah gitu ya. Nah, kalau di Januari ini energi ekonomi nih ya, yang wow, ada yang sedang naik turun banget gitu. Cuman di Januari ini sebenarnya tetap ada momen di mana hmm, ya itu tadi sih rezeki yang tak terduga ya. Ada yang naik juga di sini dalam ekonominya gitu. Ada yang naik gitu. Cuman itu tadi bisa bisa menurun kembali gitu. Ya jadi kedepannya lebih kepada hati-hati dalam pengeluaran aja ya, kayak gitu. Nah kemudian em, ya energi ini berbolak-balik loh ya. Ini nggak tahu nih, saya mau bahas masalah hutang piutang dulu deh di sini gitu. Di sini ada yang akan ditagih ya, nanti pesanku yang ditagih ini jangan berkecil hati ya, kalau bisa jangan jangan emosi juga ya, karena sebenarnya kedua belah pihak ini ya sama-sama saling membutuhkan. Satu sisi orang yang memberikan pinjaman itu dalam kondisi yang membutuhkan gitu. Jadi kemudian orang yang ditagih ini ya mungkin dia lagi nggak punya dan sebagainya, tapi di sini pentingnya adalah informasi, memberikan sebuah kabar atau informasi ya. Pesanku sih kalau memang belum bisa ngebayar ya udah sampaikan aja, saya belum bisa nih tanggal ini, nanti minta jeda waktu mungkin tanggal sekian baru bisa gitu ya. Setidaknya komunikasi itu loh ya, enak nggak, masuk akal kan? Jadi gini deh, ya logikanya lah teman-teman, kalau misalkan uang kalian ada di tangan orang, terus orang yang minjem ini sama sekali nggak ngomong, ya nggak ada pembicaraan, nggak ada omongan, ya kita sebagai orang yang di awal itu membantu dia, ya ya kita pasti akan ngerasa nggak enak gitu rasanya gitu loh. Kita udah berusaha membantu dia, tapi itikat dia nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi di sini pentingnya namanya komunikasi ya. Untuk masalah uang itu keluhnya adalah komunikasi ya. Kayak gitu. Dan juga di sini kedepannya untuk Aquarius ini ada clue lagi, yaitu tentang diri sendiri. Artinya gini deh,
Ini kita bicara tentang rezeki ya. Nanti diamati, direnungin sendiri bahwasanya energi rezeki ini sangat-sangat berpengaruh dengan diri sendiri. Ya, contoh nih, tak kasih contoh sebagai ilustrasi biar gampang dipahami ya. Satu, kalau seseorang ini ya hobinya tantrum, tahu nggak bahasa tantrum? Ya, artinya pikirannya melayang, overthinking, lah lebih kepada overthinking, ya. Ini pengaruhnya ke rezeki loh. Rezeki itu bisa kayak kerasa seret gitu, ya. Dan ini kedepannya untuk Aquarius, kamu berhati-hati dengan energi overthinking. Kamu bisa jadi overthinking nih nanti kedepannya gitu. Ya, makanya tak ingetin dari saat ini deh. Ya, kalau memang sudah ada yang ngerasa dirinya overthinking, ya segera sadar. Caranya, kita harus cepat sadar nih, aku nggak boleh nih terlalu overthinking gitu loh. Karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar, itu aja poinnya yang harus kita ingat, ya Lur ya. Nah, kemudian energi atau sifat overthinking ini sangat-sangat berbahaya. Asli sangat bahaya. Bahayanya adalah banyak sebenarnya gitu. Tanpa kita sadari, overthinking ini bisa energi rezeki itu bisa terasa seret. Ya, nanti bisa diamati lah. Kamu dalam kehidupan kamu, kalau kamu bisa mengendalikan diri, terutama pikiran dan perasaan, untuk tidak terlalu overthinking dan bisa menstabilkan diri, ya, artinya menstabilkan diri ini, menstabilkan pikiran dan perasaan kamu, ya, untuk selalu positive thinking, gitu loh. Oke, jangan berpikir hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirin, gitu. Jangan memaksakan diri kamu untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kamu pikirkan, gitu. Dan juga di sini sebisa mungkin untuk sabar lah yang penting ya, itu udah pasti. Sabar, energi sabar dan ikhlas. Jadi dalam perjalanan kamu ke depannya ini, entah kenapa ya, ada aja problem-problem yang menggoda kamu gitu. Kamu sudah berusaha sabar, menenangkan diri ya, tapi ya itu tadi, ada aja si penggoda ini. Si penggoda ini berasal dari orang terdekat kamu sendiri. Bisa lingkungan teman, bisa keluarga, bisa pasangan kamu sendiri nih, kayak gitu. Ya. Hmm. Tapi ya kembali lagi, di sini pun kalau si penggoda-penggoda ini pada akhirnya nanti muncul dan menggoda kesabaran kamu, ya kita di sini nggak boleh terlalu menyalahkan. Karena kalau kita berpikir secara luas, mereka yang menggoda kita atau orang yang bermasalah dengan kita, mereka adalah bagian dari kehidupan dan permasalahan itu sendiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa sabar, bisa ikhlas kalau nggak ada ujiannya? Kan gitu. Ada juga di antara Aquarius ini yang ujiannya itu malah ada sama pasangan sendiri gitu. Ya, coba direnungin, ada nggak di antara kamu yang kayak gitu? Ya, kehidupannya sering banget diuji oleh pasangan sendiri gitu. Ya, ya mau marah, mau nggak suka, mau gimana pun ya bagaimana lagi, memang keadaannya seperti itu ya harus dihadapi, kayak gitu Lur. Ya, nah jadi hati-hati ya masalah overthinking, ataupun di sini prasangka buruk ini juga bagian dari overthinking tadi sih ya sebenarnya. Prasangka buruk dengan seseorang, terkadang apa yang kita pikirkan tentang orang lain atau orang terdekat dalam kehidupan kita itu seringkali belum tentu benar, ya, kayak gitu loh. Nah, ini juga nanti kalau kita terlalu over ya dalam berprasangka dengan orang di sekitar kita, ya pada akhirnya kita akan salah menilai, bisa jadi salah menilai di sini. Apa yang kita pikirkan sekali lagi belum tentu benar loh, ya. Jadi kedepannya berhati-hati dengan apa yang ku sampaikan ini sih gitu. Karena energi ini bisa membuatmu dijauhi oleh orang-orang di sekitar kamu. Apakah orang toksit? Nah, kadang kan gini ya. Oh, saya berusaha sabar nih mas, saya berusaha ikhlas nih ngadepin bla 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 orang di sekitar. Cuman saya selalu digoda sama orang-orang toksit nih gitu. Ya sebenarnya dalam kehidupan ini orang toksit itu tetap ada dimanapun
kita berada tuh pasti ada tuh namanya orang toksik itu. Mau di lingkungan karir, mau di lingkungan keluarga sendiri, atau lingkungan pertemanan, itu ada tuh namanya orang toksik. Cuman biasanya orang toksik ini sedikit. Aduh, sorry. Orang toksik ini sebenarnya sedikit gitu. Ya mungkin hanya beberapa orang. Yang sering terjadinya adalah kita itu sendiri yang punya pikiran gitu. Ya, prasangka itu tadi loh. Prasangka kita yang kadang sering negatif dengan orang lain. Ini harus kita perhatikan ya. Oh, kita ngelihat seseorang berperilaku berbeda nggak seperti biasanya, itu biasanya pikiran cenderung menilai sesuatu yang tidak baik gitu loh dengan orang tersebut. Padahal kita belum tahu yang sebenarnya apa yang terjadi dengan orang tersebut. Ya, orang tersebut ini ya bisa siapapun itu nantinya gitu loh. Ya, jadi ini harus benar-benar diperhatikan gitu loh. Karena saya nyampaikan ini demi kebaikan kamu juga nantinya. Karena kedepannya ini ada di antara Aquarius itu seperti apa ya? Ya itu tadi kayak yang merasa tertekan dengan keadaan gitu ya, ujiannya ya itu tadi ya, kemungkinan dari pasangan sendiri, keluarga, teman, bla 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 gitu. Jadi kedepannya ini akan menghadapi sifat-sifat orang yang ya ini gimana ya, memang agak berat sih ya, cuman kembali lagi kita harus berpikir luas loh ya. Kalau kita bisa berpikir luas, kita bisa mendamaikan diri kita sendiri kok sebenarnya. Ya walaupun di luar sana banyak orang-orang yang nggak suka sama kamu, bla 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 bla. Cuman ya harus kita ingat, mereka bagian dari ujian hidup kita. Tanpa adanya mereka ya kita nggak bisa belajar sabar dan ikhlas. Itu aja poinnya. Oke? Nah, jadi please ya, nanti hati-hati mulai saat ini deh. Jadi segala hal buruk itu kalau kita bisa berhati-hati dalam hidup ini, kita bisa hindari gitu loh. Jadi hal buruk, sesuatu yang tidak baik itu bukan berarti harus kita takuti, enggak. Ya konyol aja sih kalau ada orang takut dengan sesuatu yang buruk gitu. Ya berarti seseorang tersebut nggak berani menghadapi masalah. Itu tipe-tipe orang yang nggak berani menghadapi masalah, dikit-dikit kabur, dikit-dikit kabur. Itu ada orang kayak gitu banyak di luar sana. Jadi kalau orang yang berani menghadapi masalah, ya apapun itu di depannya, itu berani menghadapinya gitu loh. Karena kalau kita menghindar sekalipun, kita akan ketemu lagi kok dengan hal yang sama. Kayak gitu sebenarnya, Lur. Ya. Kalau bicara tentang hal baik, ini lebih kepada mendekati akhir bulan nanti sih. Ini apa ya? Tunggu. Saya lupa ya. Ada zodiak lain yang sudah saya reading, itu energinya sama Aquarius nih. Ini di penghujung bulan ya, di akhir bulan ini, dan energinya berjalan sampai awal Februari, tanggal 5 nih. Dari 26 sampai tanggal 5 Februari. Ya, rentan waktu itu saya nggak tahu di tanggal berapanya, cuma nanti dirasakan sendiri. Semoga aja ini sebagai petunjuk ya untuk teman-teman semua, karena hal-hal seperti ini hanya lantaran, ini hanya media atau sarana saja. Tetap kamu harus percaya dengan diri kamu, ikuti intuisi atau kata hati kamu ya. Percaya dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kayak gitu. Nah, di sini saya nggak tahu secara pasti di tanggal berapa, cuman saya hanya bisa menyebutkan secara rentan waktu 26 bulan ini sampai ke tanggal 5 Februari. Nah, nanti diamatin sendiri di situ ada hal baik apa. Ya semoga ini tentang rezeki uang ya. Kayak gitu. Dan juga di sini untuk Aquarius, kalau ada di antara kamu yang merasa seperti terhakimi oleh lingkungan gitu. Ya lingkungan ini bisa tentang lingkungan kanan kiri kamu dalam tetangga atau keluarga atau mungkin circle teman kamu, lingkungan pertemanan kayak gitu ya. Ya tidak semua dari Aquarius sih, cuman saya ngerasain seperti ada yang itu tadi seperti terhakimi aja gitu. Artinya terhakimi ini apa ya, seperti hinaan gitu loh Lur. Ini saya coba untuk bangunkan lagi si Aquarius ya. Karena di sini ada energi Aquarius yang seperti menghadapi tekanan dari lingkungan, ya mungkin ada suara-suara gosip-gosip yang aduh nggak penting sebenarnya ya, cuman ya nggak tahu kamu itu
Ya ini kalau kamu ngerasain aja loh ya. Kalau nggak ngerasain santai aja loh. Ada Aquarius itu seperti bintang film. Artinya bintang film itu jadi bahan bicaraan gitu di luar sana gitu. Ya, ya sebenarnya itu tadi. Sebenarnya si orang yang dijadikan bahan pembicaraan di luar sana ini belum tentu 100% salah gitu. Bisa jadi orang yang suka ngegosip ini yang pikirannya kacau gitu. Yang salah menilai seuzon tadi dengan orang, ya seseorang yang suka ngegibah ini, ya ini menyebarkan informasi yang tidak akurat, yang tidak sebenarnya. Ya sabar aja sih teman-teman ya, kalau memang ada kamu yang merasa wah aku sedang dibicarakan orang nih di luar sana bla 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 gitu ya. Ya mungkin ada yang sudah kebal tentang hal itu, malah bagus ya. Kalau udah kebal gitu. Yang penting di sini saranku sih jangan terlalu dibawa perasaan deh nantinya ya. Kayak gitu, lebih kepada energi suara-suara nih nanti ke depannya yang ya belajar belajar cuek lah gitu. Jangan gampang kebawa perasaan nih. Ini bahaya banget gitu loh. Kalau sering kebawa ke perasaan, akhirnya kamu akan merasa tertekan. Kamu merasa hidup tidak tidak bebas nantinya gitu ya. Ya ini bisa dari manapun sih energi ini, bisa lingkungan terdekat kamu pun juga bisa nantinya. Jadi hati-hati aja. Ya pesan gitu tadi ya, saya ulangi lagi, please untuk Aquarius, please tolong jangan kamu dengarkan ocehan-ocehan mereka-mereka yang nggak penting sama sekali, nggak penting dan mereka nggak tahu tentangmu. Titik. Ya, mereka hanya bisa menghakimimu, mencela, menghina, merendahkanmu nih. Kayak gitu. Ya nggak? Kerasa nggak? Gitu. Ya keadaan itu akan sesuai dengan kehendak alam ya. Apabila kamu bisa bersabar di sini ya insya Allah kamu akan dapat hal baik sih, kayak gitu. Cuman yang namanya manusia itu kan punya namanya emosi. Ya, ya aku pasti emosi lah mas dikatain bla 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 bla. Ya oke. Yang namanya manusia kan normalnya punya emosi ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya emosi ini supaya tidak meluap, tidak berlebihan. Ya emosi sewajarnya sebagai kenormalan saja, jangan sampai over gitu. Karena itu akan membahayakan diri sendiri nantinya. Ya, kemudian di sini ya nanti harus kamu ingat juga em, mereka-mereka yang nggak suka denganmu, yang berusaha menjatuhkanmu secara mental, secara batinmu di sini, ya mereka dengan kata-kata mereka di luar sana bla 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 bla, ya udah biarin aja. Toh ya juga nanti hukum alam itu akan berjalan dengan sendirinya. Mereka yang suka ngegibah, yang suka ngomongin orang, ini suatu saat nanti ya di bulan ini, enggak di bulan ini sih. Maksudnya di tahun ini ada momen di mana mereka akan mengalami situasi yang sama, bahkan lebih parah nih dari orang yang disakiti gitu loh. Kayak gitu loh. Ya. Ya semoga aja sih nanti di akhir bulan ini, ya tadi saya sebutkan 26 sampai tanggal 5 Februari, ya semoga di rentan waktu itu hal baik yang benar-benar baik buat kamu gitu loh ya. Ya saya sih hanya bisa mendoakan ya Lur ya. Kayak gitu. Ya jujur sih, saya ngerasanya kayak nyesek aja sih kalau memang ada di antara kamu yang berada di posisi yang ku sampaikan ini gitu. Ya, karena ya saya sendiri, ya mungkin sebagian banyak orang di luar sana pernah mengalami posisi seperti ini gitu. Saya pribadi pun juga pernah kok menghadapi posisi seperti ini. Merasa sendiri, merasa kayak nggak punya teman yang sebenarnya. Ya teman ada, cuman yang sebenarnya teman itu seperti sedikit sekali gitu loh. Ya yang bisa benar-benar jadi teman tuh sedikit sekali. Kebanyakan orang melihat kita sebelah mata, bla 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 bla. Ya ya udah. Kalau kita bisa mampu ikhlas dan sabar, karena mereka-mereka ini bagian dari cobaan hidup kita, Lur. Gitu, ya. Kalau kamu bisa ikhlas, sabar, ya nanti derajatmu bisa naik dengan sendirinya kok. Itu nyata sih sebenarnya ya. Benar-benar nyata. Cuman ya kita berada di posisi yang saya ceritakan ini memang nggak mudah untuk menghadapinya gitu. Cuman kalau kita mampu, wow, keadaan itu bisa berbalik, roda itu benar-benar bisa berputar. Di mana kamu berada di bawah, kamu bisa berjalan ke atas nantinya. Kayak gitu, ya, sesuai dengan kehendak semesta ini. Oke, di sini untuk energi asmara kamu,
Ya, untuk teman-teman Aquarius ya, mungkin ada di antara kamu yang sedang kasmaran atau mungkin belum lama ini jadian, baru hitungan minggu ya mungkin jadiannya dengan seseorang. Ya saranku sih jalanin dulu lah ya, karena ya nanti ini kedepannya nih ada sesuatu hal. Sesuatu hal ini apa saya nggak tahu secara pasti, akan tetapi sesuatu hal ini nantinya akan memberikanmu petunjuk gitu. Ini mengenai sifat ya, lebih kepada sifat. Sifat dia gini loh. Jadi Aquarius itu kalau ada di antara kamu yang baru jadian atau baru kasmaran dengan seseorang, ya baru-baru inilah ibaratnya ya belum lama gitu ya. Ini nanti ada tuh petunjuk mengenai siapa dia atau siapa seseorang yang menjadi pasanganmu atau menjadi pacar lah bahasanya ya. Ini kan energi single dulu ya. Jadi pacar kamu di sini ya, mungkin baru-baru pacaran atau masih PDKT atau apa-apa bla 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 bla. Ya, itu ada nanti petunjuk mengenai energi sifat. Kamu seperti diberitahu oleh semesta ini, oh dia punya sisi buruk ini loh, oh sifat dia yang nggak baik ini loh, oh ternyata dia begini gitu. Ada itu nantinya. Ya, jadi diamatin aja. Ya, kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak ngejalanin gitu. Karena saat ini ya mungkin masih yang indah-indahnya saja. Ya namanya masih baru lah ya. Namanya juga, apalagi kalau belum menikah ya kayak gitu sih. Sesuatu yang indah-indah tuh yang kelihatan. Cuman kalau udah nikah itu jati diri orang itu atau jati diri si pasangan ini ya satu sama lain itu akan sama-sama terlihat ketika sudah menikah nantinya ya. Jadi ya apabila nanti kamu misalkan nih ya semesta ini memberikan petunjuk sama kamu, ternyata orang yang dekat sama kamu atau orang yang menjadi pacar kamu ya baru-baru ini ternyata dia begini, begitu, begini, begitu. Ya kembali ke dirimu nanti. Ya, kembali ke dirimu sendiri. Ya tanya sama dirimu, sanggup nggak menghadapi sifat dia atau sikap dia seperti itu. Kalau sanggup yaudah jalanin gitu. Kalau nggak sanggup jangan dipaksa. Ya, gitu loh. Nah, ini ya yang agak dalam sedikit mengenai Aquarius yang punya pasangan. Ya, ini ada tekanan dari pasangan si Aquarius. Energi berbolak-balik loh ya. Ini bisa Aquarius, bisa pasangan Aquarius. Ada tekanan di sini. Ya, lebih kayak tuntutan gitu loh. Contohnya gini deh. Si A ini atau bisa jadi si Aquariusnya atau mungkin pasangan dari Aquarius ya. Itu dia maunya begini, maunya begitu. Ya, banyak mau lah gitu ya. Aduh, bentar tak minum dulu ya. Jadi ya sorry ya kalau audionya agak berisik, memang videonya nggak pernah tak edit. Jadi biar apa ya, saya buat senatural mungkin ya seakan-akan saya ngobrol sama kamu itu aja sih. Jadi tekanan dari pasangan ini mengenai sifat ya atau sifat atau perilaku gitu loh. Ya ada di antara kamu seperti bingung, dibilang bingung ya bingung ya. Karena ada bahasa mengulang di sini. Artinya mengulang itu mungkin kesalahan yang sudah pernah yang kesalahan yang dulu ya itu diulangi lagi gitu. Gitu. Kemudian sifat dia ini yang membuat kamu kayak bingung aja sih gitu. Maunya dia ini gimana sih? Kayak serba salah gitu loh, Lur. Ada nggak di antara kamu yang ngerasain kayak gitu? Aquarius sih merasa serba salah dengan ini harus gimana sih gitu ya. Maunya dia itu apa sih gitu. Kamu sudah berusaha mencoba untuk mengikutinya gitu. Cuman ya kembali lagi kayak seakan-akan dia selalu berulah aja gitu loh. Dia gimana ya? Saya ngerasakan di sini adanya energi eh ego ya, lebih kepada ego sih. Satu sisi dia ini menginginkan kamu menjadi seperti A, ya seperti yang dia mau sih. Cuman satu sisi dia ini nggak bisa menunjukkan sama kamu tentang sesuatu yang kamu inginkan gitu. Ya, jadi dia ini bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan kamunya, gitu. Wow.
Nggak tahu ya, seru aja sih energi kamu di sini untuk masalah asmara ya. Tapi ya kembali lagi, yang perlu diingat ini sifatnya general ya, general reading loh ya di sini. Begitu energi banyak orang nih yang saya sampaikan ya. Kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasain berarti mungkin bukan energimu yang tertarik kayak gitu loh ya. Nah, kemudian gimana sih energi kamu ke depannya ini ya, saranku sabar dulu ya, sabar dulu sih. Gitu. Sabar dulu aja sih ngadepinnya ya. Karena ya kemungkinan dia itu sedang berproses menjadi yang jauh lebih baik. Ya, lagi-lagi kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir secara luas, pikiran kita juga harus lebih tenang menghadapi situasi tersebut. Karena kalau mengedepankan rasa sakit ataupun emosi, ya ini akan bubrah nantinya gitu loh. Ya, kalau kita bisa berpikir luas dulu nih, berpikir luas gimana? Namanya manusia itu kan mengalami sebuah perubahan itu butuh proses, ya, gitu. Oh, dia pernah salah nih, gitu. Misalkan dia pernah selingkuh nih dulu, gitu. Terus mungkin di beberapa bulan ini, bulan belakangan ini dia kelihatan nih, seakan-akan seperti mengulangi atau tanda-tanda dia selingkuh ada lagi nih, gitu. Ya, jadi di sini yang perlu diingat adalah oke, bisa jadi kita menyalahkan dia. Tapi kita juga introspeksi diri. Oh, mungkin sifatku ada yang salah di sini. Oh, mungkin aku terlalu emosional di sini. Oh, mungkin kata-kataku atau mungkin aku terlalu cuek nih. Sehingga pasangan ini menjadi nggak betah. Ya, jadi diolak-alik lagi nanti. Ya, jangan karena keadaan atau perasaanmu yang tertekan banget di sini dengan sifat dia, dengan kelakuan dia, mungkin dengan ya bla bla blanya dia, terus kamu ngambil keputusan gitu saja. Ya, is okay, loss urusan masing-masing. Cuman saya hanya ngasih gambaran aja. Jangan sampai nyesel. Penyesalan di belakang iya udah pasti gitu. Kenapa? Terburu-buru tadi. Makanya di sini perlu yang namanya diolak-alik lagi. Ya, diolak-alik lagi, please olak-alik lagi deh. Kayak gitu. Bisa jadi diri kita yang salah nih, ya kan? Mungkin ucapan kita yang nggak sadar sudah melukai hatinya karena dia sifatnya mungkin cenderung diam dan tertutup, jadi nggak bisa, kita nggak tahu nih apa yang dia rasakan gitu. Ya banyak hal sih sebenarnya kalau kita bisa luas mikirnya ya. Jadi masalah itu terkadang menjadi sulit karena kita terpaku dalam satu titik. Masalah itu bisa terlihat ringan apabila kita berpikir secara luas. Dari sudut pandang yang berbeda, berpikirlah dari sudut pandang berbeda dari satu masalah tersebut. Gitu, Aqua, ya. Ya nanti saranku sabar dulu sih ya. Masa masa iya sih cuma seminggu atau 10 hari nggak bisa sabar dulu, ya. Sambil kamu amati. Ya mengamatinya ini ya kamunya nih harus tenang dulu deh saranku. Kamu tenangin ya, tenangin diri itu dari pikiran kamu yang merajalela kemana-mana karena akar rasa sakit dalam dirimu. Karena ada rasa sakit dalam hatimu sehingga membuat pikiranmu bercabang-cabang kemana-mana. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirin, ini malah kepikiran terus gitu ya. Jadi ini harus diolah nantinya. Oke, saya coba untuk kasih masukan ya, semoga aja bisa jadi solusi gitu loh. Karena ya yang saya harapkan semoga kamu ke depannya ini nggak salah langkah karena keadaan gitu ya. Nanti diamatin sendiri. Di sini pun juga nantinya ini lebih ya, tadi tanggal 26 sampai tanggal 5 tadi loh yang saya sebutkan di awal ya. 26 bulan ini sampai tanggal 5 itu hal baik ya. Hal baik apa nggak tahu. Bisa jadi kamu dapat petunjuk di situ ya mengenai entah itu ya petunjuk tentang si dia lagi sih sebenarnya, tentang pasangan kamu lagi. Ada petunjuk apa? Saya nggak tahu ya. Yang jelas sih petunjuk ini ya semoga aja baik ya gitu. Dan kedepannya sih apa ya? Ya nanti saranku sabar dulu deh ya. Kamu amati deh di bulan inilah bagaimana dia ya. Mungkin ada di antara kamu sedang
mencoba untuk mencari sesuatu dari pasangan kamu di sini. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada rasa curiga dalam dirimu, atau mungkin ada pertanyaan dalam dirimu yang udah lama nggak kejawab. Karena ya ada di antara Aquarius ini punya pasangan diam gitu, sifatnya ini diam, jadi susah mendeteksi nih, ngamatinya susah. Sifatnya misterius nih. Ada nggak di antara kamu punya pasangan misterius? Udah diam misterius pula. Ya bukan pendiam banget sih enggak, cuman sifatnya misterius. Jadi apa yang dilakukan di luar sana, apa yang dia tutupi, dia ini sifatnya datar gitu, ya. Jadi artinya datarnya ada masalah dan tidak ada masalah sekalipun sama. Jadi kamu kayak bingung aja nih gitu. Tapi dalam hatimu ada tanda tanya, ada pertanyaan gitu, ya. Ya semoga aja di akhir bulan ini ataupun nanti di awal Februari ada jawaban, ada petunjuk yang mengarahkan kamu ke apa yang kamu rasakan gitu loh. Saya pribadi hanya bisa menyampaikan di sini, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Aquarius. Kayak gitu, Lur. Oke, udah clear ya. Ini readingan untuk Januari, sudah saya reading untuk Aquarius ya. 1 bulan 1 zodiak ada dua readingan. Ya, untuk yang belum nonton bisa cek di beranda channel ini. Jadi nanti tinggal kita masuk ke Februari lagi ya. Tapi ya kayak ginilah channel ini, kadang lambat videonya nongol. Ya harap dimaklumi ya, karena saya sendiri butuh persiapan bener untuk ngereading kayak gini ya. Kelihatannya sederhana, sepele, wah gampang kok, tinggal ngoceh doang pakai kartu-kartu nggak jelas kayak gini mungkin ya. Cuman itu tadi Lur, saya pribadi tetap butuh namanya persiapan yang bener-bener matang nih ketika saya ngereading. Ya semoga aja ada sesuatu yang kamu tangkep, sesuatu yang positif kayak gitu ya. Oke Aqua, ini yang bisa aku bahas untukmu. Sorry jadi panjang videonya ya. Ya semoga aja ada manfaat yang bisa kamu tik. Kalau nggak ada manfaatnya udah abaikan aja channel ini. Ya nggak usah ditonton lagi lah, karena banyak video lain yang lebih bagus dari ini. Oke, bye-bye Aquarius, jaga kesehatan kamu.